Di ayat selanjutnya itu kan ditanya oleh Allah, ya, aan, kata Allah, aan, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Kan itu intinya kan di situ. Wahai Fir'aun, mengapa baru kamu beriman saat sekarang? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi mana muslimnya di sini dia? Di awal kita sudah menjelaskan Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Di mana Fir'aun Muslim kalau Allah sendiri bertanya seperti itu? Bang Juma, saya bisa tanya? Iya. Oke, saya tanya ya. Ya, kayak Bang Juma, gini, Isa dan Yesus Kristus itu sama nggak ya? Enggak sama. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Simple toh? Kenapa? Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Berarti tidak sama. Enggak sama dong. Satu sembahan Anda, satu nabi. Enggak sama banget. Terima kasih ya Pak. Karena selama ini tidak pernah apa ya, saya bertanya tetapi tidak ada jawaban. Dan saya itu terangkat ke surga atau mati Pak? Dia terangkat ke langit. Tidak ada itu terangkat ke surga. Itu hanya tipuan Bible Indonesia aja. Itu terangkat ke langit. Terangkat ke langit. Ya. Oh gitu. Berarti Quran 19:15 itu kenapa Pak? Kenapa? Quran 19:15. Al-Quran surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Iya, 19:15 itu untuk bukan untuk Nabi Isa itu. Bapak dengar dulu. Kan saya selesaikan dulu baru Bapak tanggapi. Karena itu bukan untuk Nabi Isa. Iya, makanya tadi kan Bapak bilang terangkat tidak mati. Tetapi tulis di sana kelahiran kelahiran dan wafat dan kebangkitan itu gimana Pak? Bapak tadi bilang terangkat. Iya, semua manusia itu. Kalau terangkat, berarti Bapak bertolak belakang dengan Quranmu, di 19:15. Itu kalau Anda memahaminya menggunakan mimbar gereja. Ini Al-Quran. Kok ketawa? Ketawa. Inilah namanya pintar Alkitab ya. Oke, dengar aja kau dijelaskan, dengar aja. Ini ketawa. Saya tanya sama saudara. Saya mau bertanya ini. Kan sudah kan, Anda kan sudah bertanya. Sekarang saya jawab kan. Dengar dulu kan, belum saya habis. Tadi saya dengar tentang apa Muhammad jamin. Enggak, satu pertanyaan dulu. Udah. Nah inilah kalau terlalu banyak makan kerbau pendek yang gini. Coba Bapak. Satu pertanyaan, silakan dijawab dulu Bang Juma. Coba Bapak baca Quran di Quran. Udah, diam dulu. Sok ngajarin lagi. Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya. Sok ngajarin lagi. Tetapi saya menunjukkan dalilnya. Bapak cari aja di situ itu. 19:15. Terus masalahnya di mana? Iya, makanya Bapak tidak bisa jawab. Bapak jawab. Gak bisa jawab apa. Dasar tulul. Dengar dulu. Tadi nggak mau aku dengar, nggak mau, malas aku dengar. Ya, Bapak malas menjamin surga. Malas saya. Ya, tetapi ngapain saya tanya kamu? Dengar dulu. Udah, kamu turun aja kau. Kau ke gereja colok pantat pendeta kau, baru jilat tanganmu. Tulul. Bertanya, Maryam ayat 15 itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa di situ. Di ayat 33 baru Nabi Isa. Asal comot aja, terjemahan pun belum paham juga. Pada saat Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini pada saat dia masih dalam ayunan dia berkata seperti itu. Berbicara mengenai masa yang akan datang. Semoga, itu doa. Itu doa beliau. Beliau berdoa kemudian ketika orang yang menuduh ibunya berzina, maka kemudian
Siti Maryam menunjuk, ngomonglah sama anak bayi itu. Orang-orang Yahudi berkata, mana mungkin kemudian saya berbicara dengan seorang bayi. Nabi Isa kemudian diberi mujizat oleh Allah untuk membela ibunya bahwa ibunya bukan pezinah. Makanya ada muncul ucapan beliau, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tidak ada hubungannya dengan kematian di dalam salib. Memalukan. Ini berbicara tentang kedatangannya nanti yang kedua kali, bahwa semua manusia itu memiliki 3 fase: lahir, mati, bangkit, untuk kemudian dihakimi di yaumul hisab. Bukan pada saat dia dibunuh sebagai tumbal untuk nebus dosa kalian. Yang dimaksud di situ nggak ada hubungannya. Kalau itu yang kamu jadikan acuan, lalu bagaimana dengan ayat 15 yang kamu bawa itu, yang untuk Nabi Yahya? Apakah Nabi Yahya juga disalib dan dibangkitkan? Udah bertanya, udah gitu ngeyel, tertawa, menghina, merendahkan, nggak sadar Tuhannya mati dibunuh orang nggak keras sama Yahudi. Harusnya kalian itu sekarang itu asa parang, keroyok sana Yerusalem. Kenapa kau bunuh Tuhan kami itu? Sok keras terhadap Al-Quran, terjemahan lagi. Silakan teman-teman. Jadi salah kutip tadi itu Bang Zuma ya. harusnya ayat 33 diambilnya ayat 15. Masya Allah. Mau tanya framing tapi salah ayat. Nah itu dia. Karena dia lihat di situ sama-sama ada kemiripan arti, pada saat aku dilahirkan, pada saat diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Nah inilah oteng. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Besar di mulut, Waalaikumsalam. di kepala. Tidak melihat makanya perbedaannya sedikit, padahal cuma perbedaannya ada semoga dan tidak ada semoganya. Makanya tadi dari awal dia Pandi tiktokan aja, dia nggak mau tiktokan karena kalau tiktokan nggak bisa dia. Nah kalau pakai timer ya kesempatan dia ngeles ke sana kemari, lain ditanya lain dijawab. Ya itulah Bang Di. Dan itu terbukti. Ditanya contoh sayur kan gitu tadi saya dengar sih mengenai kalau ada orang nawarin kamu sayur, diteliti dulu nggak siapa yang bawa ini, backgroundnya siapa, dari mana dia ambil, asal usulnya ini orang kan begitu. Nah kalau ada orang bawakan kau surat yang namanya Paulus, ya mestinya siapa Paulus, siapa keluarganya, pernah di penjara nggak, masa mantan nabi nulis surat lu percaya kan? Itu kan intinya ya Bang Juma ya. Bukan mantan nabi, bahkan sementara jadi nabi dalam bilik penjara dia nulis surat Bang Andi. Nah itu dia. Mestinya mikir dong. Nabi mengirim surat di dalam nabi, gitu ya. Bisa jadi diintervensi oleh sipir. Curhatan napi berarti Bang Dendi. Dia intervensi oleh sipir. Lu tulis gini lo. Kalau enggak, gua nggak keluarin lo. Ya terpaksa dia tulis. Dibukukan jadi kitab suci kan gitu, bisa jadi loh. Napi gitu loh. Emang napi di dalam bebas. Bawa tekanan sipir. Lagian kan itu penggenapan nubuatan di dalam kitab mereka. Waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Mesias di dalam bilik rahasia. Kan itu dalilnya. Betul. Temeong dalam bahasa Yunani. Yang mau pemandai temeong. Belum. Pandai siapa sih tadi yang usulin, dia sendiri yang minta apa gimana? Iya, dia yang minta Bang Andi, dia minta mau lawan Bang Zuma. Mungkin dendam yang lalu kan belum terbayarkan. Ada dendamnya. Lucu loh Bang Andi, masa dia menjawab sesimpel itu, padahal imannya loh sesimpel itu dia menjawab. Aduh. Bagaimana dia mau menjawab kalau pertanyaannya itu nggak ada jawaban? Tapi ada sih jawaban, tapi sakit. Kalau dia jawab jujur sakit.
Nah, gitu. Bener nggak Bang Juma? Pertanyaan Bang Juma itu kalau dijawab jujur, sakit dan bubar. Bubar imannya dia. Kalau pertanyaannya Bang Juma dijawab jujur, imannya bubar. Bubar segalanya. Bener kan? Serius gua. Masih bubar. Nah, untuk menutupi supaya dia nggak bubar, tetap eksis, ya ngeles kemana-mana begitu. Tapi kalau menyerang Al-Quran, buset dah. Itu pun juga terjemahan kan yang diserang. So tahu dia. Dia disclaimer dulu. Dia berpendapat dulu. Baru kemudian nanya. So tahu kalau nerangin Al-Quran. Tapi bebannya sendiri yang nggak bisa baca. Emang ini orang-orang kayak begini apa ya? Kok bisa masih ekstasi? Bang Handi bisa dimonitor dulu Bang Handi yang mau naik. Bang Handi mungkin bisa mempunyai otoritas tinggi untuk mengetahui Oten yang bisa dialog dengan tidak. Aku moderator ya? Ya. Padahal S3 lo tadi. Aduh. Ya Allah. Lebih kalau S3 itu kayak tadi itu ilmu ngelesnya semakin tinggi, lebih baik itu anak SD. Anak SD belum teracuni babi. Masuk akal, Bang. Seperti yang pernah dikatakan Bang Zuma bahwa memang Kristen itu diakui ya. Ilmu pengetahuannya itu kalau berbicara ilmu pengetahuan, penemuannya, apa yang mereka buat, mereka ciptakan, hebat-hebat semua. Tapi kalau sudah duduk di kursi, meja di atas meja ada Bibelnya, ya begitu. Nggak ada isi semua. Ya udah bilang kalau S3 itu udah teracuni dia. Karena kalau Anda kuliah nih, Anda nggak menjawab sebagaimana doktrin yang diinginkan oleh dosen. Misalnya dosenmu ini Trinitas. Lu kuliah STT, lu Unitarian, lu sampai 7.000 tahun gak bakal lulus. Saya ulang ya, dosenmu ini Trinitas, terus yang kuliah Unitarian atau Anes, 7.077 tahun kurang 2 menit, lu gak bakal lulus. Serius. Betul. Tapi di balik jawaban 2 kata tadi itu tidak tahu teman-teman ya Kristen di bawah 2,2K orang di bawah, jawaban seorang dosen STT ditanyai tentang biografi silsilah Paulus, dia menjawab tidak tahu. Ah, ini tolong direnungkan. Tidak tahu. Ada lagi pasien baru Bang Juma ini. Gimana nih si Yani nih? Gimana ya nih? Kamu sudah sehat? Mampus sih. Sehat. Ini begini Bang Juma. Tolong, maksudnya sabar. Suruh masuk kamar lagi. Orang sabar. Sabar maksud saya sabarnya begini. Kita kan menonton ini dari bawah. Alangkah baiknya jangan ada monyet-monyet, jangan. Kalau orang baru dibawa kan bisa. Enggak usah lu komentari itu, masuk ke topik aja. Nah, lu jadi Justru kalau tidak mau dikatakan monyet jangan naik. Enggak, maksudnya emosi ditahan biar lebih Iya. seperti orang Iya, gitu. memang pemain bola itu kadang salah dibandingkan penonton, Bang. Maafkan saya. Boleh saya bicara, Bang? Iya, silakan Boleh. Yani silakan Makasih ya bicara. Bang Yani. Ya. Thank Ya. you. Yani silakan bicara, kemudian Siksak silakan bicara juga. Yani jangan bicara dulu. Nah, ngerti nggak maksudnya kalau diputar-putar kayak gitu? Yani silakan bicara, tapi Siksak bicara juga. Yani diam dulu. Begitu jawabannya, Oteng kalau menjawab. Sakit lah itu. Silakan Siksak, Anda bicara dulu, tapi Yani jangan bicara dulu, tapi boleh bicara tapi ditutup mic-nya Yani. Siksak bicara jangan tutup mic. Iya, Nah, Bang. silakan. Terima kasih atas memberi waktunya. Makanya Bang, saya sudah mualaf. Siksak ini mualaf. Ya. Di raya dapat 2 hari itu Bang, di masjid Kaliwates ini ada ustaz yang di sana. Masya Allah. Saya mualaf di sana, satu keluarga, saya semua. Jadi
sudah saya pastikan itu keluarga saya semua bang. Jadi memang mendengar penjelasan Bang Juma yang dari kemarin-kemarin itu masuk di akal. Itu loh bang. Masuk akal bagi orang yang tidak makan babi, Bang. Ya mungkin begitu bang. Saya sempat dikasih Al-Quran sama Pak Ustadz yang di sana itu, terus dikasih baju koko juga bang. Saya itu terharu. Terus istri saya juga dikasih apa itu namanya, jilbab itu bang. Jadi saya memang sudah bertekad untuk. Ya udah cukup, jangan terlalu lama dulu Bang, ini diskusi lintas agama dulu ya Bang ya. Oke, siap. Alhamdulillah Bang Alhamdulillah. Zigzag. Yang tadinya kita diskusi kan beberapa kali pertemuan. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Mantap. Salam buat keluarga Pak Sisa, sehat selalu di sana ya. Terus belajar. Terima kasih Bang. Salam ya buat keluarga ya. Ininya sertifikatnya ada kan dikasih sama masjid? Masih belum bang, masih belum itu, masih proses katanya bang. Oh siap. Yang penting mereka mau buatkan. Oke, aman lah itu. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi Bang Handi atau siapapun yang ada di sini. Waktu Oke, itu saya dapat 4 hari itu diundang di komalnya Mas Dewa bang. Jadi Oke, saya cerita sip. di situ. Baik. Nomornya Mas Dewa juga saya punya sudah. Nomor WA-nya Mas Dewa saya punya sudah bang. Oke, sip. Oke, Iya. kita serahkan kembali ke Bang Handi. Ya, Bang Zigzag. Lah di bawah katanya terusin aja dulu. Ya gue ikutin menonton di bawah. Ya diterusin silakan. Ngomong lagi. Iya, Zigzag. Terima kasih banyak Zigzag sudah syahadat ya. Alhamdulillah. Itu aja yang ingin kami sampaikan. Nanti rapatkan barisan kalau ada apa-apa terkait Islam bisa kemudian langsung ke masjid untuk bertanya atau ke ustadz-ustadz kita yang ada gitu ya. Siap bang. Siap bang. Oke, Saya sip. bersyukur sekali bang. Siap bang. Oke, saudaraku. Masya Allah. Semangat terus Islamnya. Rapatkan barisan. Assalamualaikum, shalom. Waalaikum. Ya, Ntar dulu Per. Ntar dulu ya Per ya. rapatkan barisan aja gitu, mendekatkan diri kepada orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin ke masjid, juga mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya Bang Sisak. Kalau ada apa-apa boleh ke Bang Handi, ke Bang Samudra, Api Kepri, Kang Dito, Bang Erwin, dan juga kepada Fanti Ahmad, juga bisa ke saya. Tapi kalau saya kayak biasanya ini DM-nya lama terbalas. DM saya itu sudah 1000-an lebih. Lebih 5.000 ya? DM-nya lebih 5.000. Susah saya cari nanti. Setiap hari Mas Dewa mesti WA saya bang. Alhamdulillah. Bertanya gimana. Saya selalu dibimbing Mas Dewa kok lewat WA itu bang. Gitu bang. Oke, sip. Jadi Oke. saya berterima kasih sekali sama Bang Juma, Bang Handi, terus Ustadz Suki yang sudah menerangkan. Saya mengikuti 1 tahun lebih. Saya memang begitu tekad sudah bang. Alhamdulillah bang. Iya, alhamdulillah. Sekarang saya lagi di rumah bang. Makanya saya berani di rumah bang karena sudah masuk bang. Kalau dulu kan tidak berani, saya di rumah mesti saya keluar. Kalau mau masuk ke Malabang saya pasti keluar rumah. Kalau sekarang saya lagi di rumah bang. Masya Allah. Oke. Sambil nyimak ya, kita sambut tamu kita ya. Oke Per, silakan Per. Ini tadi topinya Per. Paulus itu silsilah keluarganya dan sepak terjangnya seperti apa sih? Per, itu dulu. Nanti kamu tanya juga yang lain. Ini tadi ada pendeta. Tadi gini Per, ada pendeta yang menjawab pertanyaan Bang Juma mengenai Paulus. Anda bisa jelaskan Paulus itu siapa, silsilah keluarganya, orang tuanya dan seterusnya. Silakan Per. Memang di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan silsilahnya, ya. Tidak dijelaskan karena tidak semua nabi juga silsilahnya ada. Seperti contoh Ayub. Ayub dia adalah seorang yang saleh tetapi tidak ada silsilah juga.
Cuma ditanggapi tidak ada. Iya, baik. Nabi Ayub tak ada silsilah, Nabi Musa tak ada, Daud, Salomo tak ada silsilah lengkap diceritakan di sana. Tapi akidah mereka tetap sama. Ajaran mereka itu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Abraham sebagai bapak mereka. Tapi Paulus ini berbeda. Dia mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini udah aneh. Dari situ aja udah aneh dia. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Begitu sampai kepada orang yang tidak bersunat, diperintahkan tuh jangan bersunat. Kan aneh kan? Sementara Tuhan ketika datang kepada Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Orang-orang yang tidak kemudian melakukan sunat, bunuhlah mereka. Karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian 17:14. Si Paulus menentang, Yesus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Ini ada dua arah yang matanya bertentangan. Bapak yang ada di langit dan Bapak yang ada di Antioquia. Jadi ada dua Bapak. Sementara Yesus mengatakan, jangan pernah kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai Bapakmu. Karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga, yang ada di langit. Paulus ngaku Bapak dia. Ngaku Bapak dia. Bahkan dia mengatakan, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus, katanya. Artinya, ya orang Kristen, ayo dong, pikirkan dong itu. Kok ada kaidah yang dibawa oleh seorang nabi bernama Saulus, tapi akidahnya berbeda tentang tauhid, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Abraham. Bukankah Abraham itu akan menjadi bapak sebagai besar bangsa? Tapi kok dia berbeda dengan yang lain? Silakan. Justru saya menganggap yang aneh justru yang Muslim ya. Justru Muhammad, Kanjeng Nabi mengutip tulisan Paulus. Muhammad saja mengutip tulisan Paulus, kenapa Muslim ya menjelek-jelekan Paulus? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Ini Muhammad tuduhan. saja mengutip tulisan Paulus, tetapi Muslim kok malah membenci bahkan. Ini tuduhan buta. Dari mana Anda mengatakan Rasulullah mengutip? Saya bacakan ya, saya bacakan di... Enggak. Jangan karena ada kesamaan. Yang dikatakan mengutip itu, dengarkan dulu. Yang dikatakan mengutip itu, beliau yang mengutip pernah ke perpustakaan, pernah membaca buku yang dikutip itu. Ya kalau tidak pernah, terus tuduhan Anda dasarnya apa? Karena bunyinya sama gitu. Apakah dia tidak pernah bergaul dengan pamannya Khadijah? Dia bergaul dengan pamannya. Terus yang tuduhan kutipan ini apa dasarnya? Dia kan, coba dengarkan dulu kutipan yang saya akan baca. Ya tapi jangan Anda menuduh tanpa bukti. Itu namanya sama. Anda itu sama seperti Paulus. Mengutip sesuatu tanpa bukti. Mahir Muslim dan juga di Al-Bukhari. Sekarang yang dikutip itu apa? Yang dikutip itu apa dari sana? Dengarkan ya. Iya. Itu gambaran. Dengarkan. Saya akan bacakan. Ini kebiasaan orang Kristen ini. Kebiasaan orang Kristen nuduh Tuhan jadi manusia tanpa bukti. Ini buktinya, brother. Ini buktinya. Kalau tidak gimana? Abu Hurairah berkisah. Ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Belum. Itu HR Muslim saya udah paham itu, udah ngerti itu. Sekarang di Al-Bukhari nomor 3072. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 2:9. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kan sekarang mari kita lihat, dan kita lihat apa yang kemudian Anda katakan ini. 2 Korintus berapa tadi? 9 kan? Ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Nah, sekarang begini, di situ tertulis, ada tertulis. Sekarang tertulis di mana? Ayo. Tertulis di mana?
Mulai Itu kan? tertulis Terus di mana? Terus di mana? Terus di mana? Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 64 nomor 4. Kena kau kan? Jadi itu Orang tua ini, tertulis aduh, di dalam duduh. kitab Yesaya. Ya, Yesaya betul. 64 nomor 4. Iya, iya, memang Coba tertulis di tunjukkan, Yesaya. tunjukkan, coba. Yesaya nomor dasar penipu. Coba tunjukkan apa yang tertulis di Yesaya 4 nomor 4 itu. Sekarang ini zaman internet tidak pernah. Oke, Justru jangan kau ajarin yang saya menipu umat siapa? Paulus, jangan ajarin saya umat Paulus, enggak usah. Justru yang menipu. Nggak usah brother. kau ajarin saya umat itu Paulus. Cuma banyak mengutip. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quran, Al-SVT pernah Soalnya berfirman. dengarkan "Aku saya. adalah Kamu yang tidak usah awal ngajarin dan saya, akhir." ngerti? Al-Hadid ayat 3. Kamu Itu muncul banyak, di sini banyak. sudah menipu. Kau Banyak. sudah muncul di sini sudah memfitnah, sudah menipu kau kan? Kau menipu kan? Kau mengatakan Rasulullah mengutip. Menunjukkan bukti satu dalil Allah SWT berfirman. Sekarang kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya sama seperti itu. Jangan di mute, brother. Jangan di mute, Tua bangka, kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya kayak begitu. brother. Jangan. Tua bangka. Dengarkan saya, aku bacakan Yesaya 64 nomor 4 ya. Aku bacakan. Dengar, diam, kau diam. Jangan di Yesaya, mute. diam. Jangan di mute. Kau diam. Mang Muhammad itu cuma ngutip banyak cerita-cerita sejarah tentang Yusuf, tentang Musa. Saya katakan kau diam, tai, babi, diam kau. Kau datang menuduh ngutip-ngutip. Ini kubacakan kau ya, penipu, laknatullah, penyembah manusia. Cakar juga mulut kau nanti kurobek sampai kuping. Udah tua bau tanah menipu lagi. 2 Korintus 2 nomor 9 itu yang kau bawa itu apa? Hah? Apa dalilmu tadi? Apa yang kau bisa tunjukkan tadi tuh? Penipu, laknatullah, penyembah manusia, laknat. Apa dia bawa tadi itu teman-teman? 2 Korintus berapa? Itu teman-teman. Salah ayat tadi tuh. Setan itu tadi apa dia bawa? 2 Korintus nomor 9. 1 Korintus 2 nomor 9 Guru. Dia salah sebut itu. Salah ayat itu Guru dia. Ya 2 tadi. Penipu tuh. Penipu laknatullah, ku dapat kau, ku cincang-cincang kau punya gigi. Penipu sudah nuduh Rasulullah ngutip. Kau yang mengutip, agamamu yang ngutip. Lembaga Alkitabmu itu baru dibuat kemarin pagi. Hadis itu sudah ribuan tahun yang lalu. Enak kali kau bilang Rasulullah mengutip tanpa ilmu lagi kau. Dasar tuyul. Justru kan di sini yang tukang ngutip-ngutip itu kan Paulusnya sendiri, dia bohong aja. Tadi Gurunda udah pas banget itu. Iya, saya kan minta mana tadi yang tertulis apa? Coba buktikan apa yang tertulis di mana tuh si monyet tadi tuh. Maaf ya guru-guru saya ya. Saya nggak bisa Anda batasi, kalau saya nggak bisa kasar, saya kasar kepada orang-orang yang menuduh Rasulullah begitu. Maaf, nggak bisa kalian setir saya, harus mengikuti kalian, jangan bicara begini. Enggak. Ya ini Gurunda aku bacain dulu ya. Kalian Aku aja yang bacain berzikir dulu. di dalam kamar, saya nggak bisa. Orang nuduh Rasul saya mengutip, itu mengutip artinya mencuri, menipu. Betul. Sekali saya bilang monyet, maafkan saya. Tutup kuping, matikan HP, masuk ke dalam kamar, istighfar di dalam. Gak ada takutin saya. Aku hanya takut sama Allah. Itu aja aku pantas bilang. untuk dia, Bang. Oh, dibilang monyet itu pantas untuk Oh dia. banget. Pantas. Di mana itu. tadi itu Dinda? Di mana tertulisnya? 1 Korintus 2 nomor 9 itu. Ini 1 Korintus 2 nomor 9. Itu Gurunda udah benar itu. Di situ kan di sini Paulusnya yang ngutip, malah nabi kita yang dibilang ngutip. Kurang Tetapi ajar seperti kali ada dong, yang Rasul. tertulis. Kan gitu dibilang. Dia dasar binatang. Apa yang tidak pernah dilihat Ini oleh otak. mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ini Paulus yang ngutip. Ngutip dari mana? Dari hadis. Gitu maksud Nah. Gurunda. Iya, ini coba lihat ini ya. Tetapi seperti ada tertulis dalam bahasa Yunaninya itu kan grapo. Ada tertulis. Lalu kemudian koma 2 itu yang tertulis itu di mana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Ini dikutip di mana? Ada tertulis di mana ini? Oh, tertulisnya di Yeremia, katanya di Yesaya 64 nomor 4. Mana ada kayak begitu tertulis? Kucluk, robek juga mulut kau sampai kuping nanti ya. Yesaya 64 nomor 4 itu tidak tertulis begitu.
Yesaya berapa? 6, 64. Yesaya 64 nomor 4 dan satu lagi Yeremia ya Dinda Ardiansa. Betul Gurunda, betul. Nggak ada tertulis kayak begitu di Yesaya, tidak ada juga tertulis begitu di Yeremia. Yang tertulisnya cuma ada di hadits. Berarti ini kutipan-kutipan tertulis di mana? Kucluk. Justru ini bahaya kalau ternyata mengutipnya di hadits. Karena ini bahasa Indonesia. Contoh Markus 1 nomor 1 yang kemarin itu kan penambahan-penambahan. Kalau tidak ada tertulis di kitab terdahulu tentang 1 Korintus 9 ini, berarti ngutipnya di mana? Kucluk. Kau nuduh pula Nabi saya mengutip. Mengutip itu artinya meniru. Meniru itu berarti menyamar. Menyamar itu identik sesuatu yang tidak baik. Kau tuduh Nabi saya. Lama-lama kucing juga mata kau biar keluar. Mantap. Mau bicara Siksa Gurunda. Kau naik sini yang sopan-sopan nanya gimana ini Bang Suma, di dalam kitab kami ada tertulis seperti ini. Kalau saya melihat di dalam hadis Anda ada gini. Apakah salah kalau saya berkata bahwa ini adalah kutipan yang diambil dari kitab saya? Kita bahas baik-baik. Muncul-muncul bagaimana Muhammad sudah nggak sopan lagi. Bikin rasanya aku cakar matanya pakai telunjuk tembus sampai ke belakang. Mantap. Sekali kau nuduh-nuduh nyebut sudah namanya ndak sopan. Nama Rasulullah disebut seperti anak kau sebut anakmu. Sudah begitu kau tuduh lagi mengutip. Udah nggak punya ilmu lagi kau. Nanti saya kasar, guru saya japri. Nggak bisa saya ditahan, nggak bisa. Saya sekali bilang kau monyet, ku bilang kau monyet. Apa? Keberatan sudah kau. Oh, Nabi saya, kau bilang Suma nggak apa-apa. Kau bilang saya ini apapun terserah. Jangan kau sebut namaku dengan sindiran kayak begitu. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Adinda, ada nggak yang bisa menunjukkan manuskrip tertua 1 Korintus 2:9 ini? Ada nggak di antara antum semua? Ardiansa, Raja manuskrip, gas. Aku nangis, bentar. Tuh. Lanjut dulu. Ini, tolong carikan saya manuskrip tertua ini, ada nggak tertulis ini? Kalau Siap. tidak ada tertulis, Enggak. ini ngutip di mana ini? Ini harus diluruskan ini. Ini tertulis katanya. Tetapi seperti ada tertulis. Nah, kita cari tertulis di mana? Benar nggak? Betul lah. Nah, di mana tertulis? Cari. Tertulis di mana ini? Jawabannya tertulis di Yesaya 64 nomor 4. Itu pun kita yang bantu. Begitu diteliti Yesaya 64 nomor 4, bunyinya tidak begitu, tertulisnya tidak begitu. Berarti bukan di Yesaya diambil, gagal. Yeremia lagi, di mana di Yeremia tertulis ini? Coba. Di mana di Yeremia berapa tertulis ini? Ada nggak tertulis di Yeremia ini? Yeremia enggak ada juga. Nggak ada juga. Lalu tertulis di mana? Di Garut. Hei! Tertulis di mana ini? Hei! Tinggal satu kandidat tertulis di hadits. Kalau sampean tidak bisa menunjukkan tertulis di perjanjian lama atau dimanapun itu di buku Tatang Sutarma, berarti ini yang mengutip di hadits. Paling tuanya abad 2 sampai 3 Gurunda. Abad 2 sampai 3. Papirus 46. Papirus 46. Nah, coba tunjukkan Papirus 46 1 Korintus 9. Ada enggak? Nah, ini suruh bahas sendiri aja dia. Bisa enggak, Ya, Dek? Bang Bisa, Kores saya bisa. besarkan. Iya. Datang-datang menuduh, sudah kesopan lagi namiku disebut. Kurang ajar. Nah, nih. Tuh, dimakan apa nih? Robek Gurunda. Nah, mana?
Apa bunyinya di situ 1 Korintus 2 nomor 9? Enkaten heksa adalos nagaton ponos, ya itulah banyak pegel aku bacanya ini. Kalau 1 Korintus 29 tuh depannya adalah Allah katos gekraptai. Nanti aku cariin. Lanjut dulu aja. Ini segera harus diluruskan ini. Biar si tua bangka tadi itu bisa ku robek mulutnya pakai jariku sendiri. Datang-datang menghujat Rasulullah. Bikin naik birahi saja. Nikah dong. Gurunda gedein, Akhi Fandi. Ya biarin aja deh. Yang tadi itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa diterjemahin ya. Bisa-bisa aja, tunggu Gurunda. Si tadi itu orang tua itu masih monitor. Si penghujat itu. Udah hilang dulu, dia. Dulu itu penghujat memang itu. Saya kenal. Siapa lagi namanya? Ferry Suwawah. Ferry Suwawah, ya betul. Ferry Suwawah. Penghujat masih itu. mantau, masih ada di bawah. Ya, naikkan nanti di atas, kita robek mulutnya sekalian pakai kapak. Mana coba kita lihat 1 Korintus 2 nomor 9. Aldas manuskrip. Coba kita lihat yang ada terjemahannya ya. Korin. Enak kali mulutnya bicara. Ini dia. Kau tunjukkan coba manuskripmu tertua yang 1 Korintus 29 itu coba. Yang kami tahu di negara ini kitabmu itu paling tua itu kapan? 1974. Ente kalau mau suka diskusi bukan begitu, brother. Kau muncul-muncul di sini, kau menuduh yang tidak-tidak. Justru sebelum saya naik, Anda sudah mengatakan di Paulus ini itulah. Apa? Paulus apa? Paulus apa? Kenapa? Paulus apa? Saya buktikan. Paulus kenapa? Paulus kenapa? Anda kan mengatakan Paulus tidak ada silsilah. Ya mana silsilahnya? Mana Iya, silsilahnya betul, Paulus? tapi setelah saya tunjukkan bahwa Muhammad itu ngutip tulisan Paulus di Yesaya 64. Kau mengatakan mengutip, buktikan. Kalau kau mengatakan mengutip, berarti lebih dulu tertulis. Mana buktinya? Yang kau tunjukkan itu, yang kau baca itu setelah Indonesia merdeka, kuclok. Saya bacakan. Kitabmu ini ada di Indonesia setelah menjajah. Belanda masuk ke Indonesia baru ada kitab kau itu. Ngerti kau? Jangan di mute, brother. Sekarang brother apa kau? Kau bukan brother kami. Latnat. Tolong kau tunjukkan manuskrip tertua dari 1 Korintus 11 nomor 9. Silakan. Nah ini bukan tipe orang yang berilmu Anda ini. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah EGP, saya enggak butuh penilaianmu. Sekarang kau tunjukkan manuskrip tertua 1 Korintus 2 nomor 9. Coba. Itu tidak berilmu, brother. Beri dengerin juga dulu. Beri lu ngerti sebenarnya apa, Ber? Kau tunjukkan. Kau tunjukkan. 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Kalau kau berilmu, kau enggak mungkin menyembah Yesus. Kalau kau berilmu. Betul. Anda itu kosong. Alah, mengkosong. Bahasa biadab penurut agama penjajah kau. Ya, Anda itu kan. Enggak usah kau nilai saya. Kau tunjukkan aja 1 Korintus 2 nomor 9. Udah, kau enggak usah nilai saya. Kau enggak usah nilai saya. Kau tidak punya hak untuk menilai saya. Kau tunjukkan manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9. Silakan. Udah fair, jujur aja fair. Paulus yang mengutip-ngutip hadis. Kau tunjukkan, enggak usah kau banyak cencong kau di situ, penyembah bangke. Tunjukkan. Itu salah. Tunjukkan. Mantan penyembah mantan bangke. Kau tunjukkan 2 Korintusmu itu, 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Ya. Aja nggak usah ngomong. Hilang. Udah cukup, udah turun. Percuma nanti bikin emosi aja nanti. Nggak bisa kondusif dia. Bangke disembah, bangga kau. Naik menghujat. Lah saya kan mengatakan Paulus tak punya silsilah. Emang salah? Lah orang tadi yang S3 aja mengaku nggak ada, nggak tahu siapa bapaknya. Nggak salah berarti. Naik langsung mengutip nenek Mukiper.
ngutip-ngutip, mulut asal ngoceh saja kau. Dinda Diansa masih monitor nggak nih ya? Masih, anaknya masih nangis Gurunda. Oh. Masih Gurunda. Gimana Gurunda? Siap. Iya, yang 1 Korintus 2:9 dek, manuskrip tertuanya dia. Ya, saya masih browsing Gurunda. Lanjut dulu. Gurunda. 46 cuma nggak ada translationnya. Coba Akhi Ardi yang ada translation. Ya, makanya ini masih aku baca. Lanjut dulu. Pandai kali, oh mentang-mentang sama bunyinya. Yang bahaya yang kitab kau itu yang bahaya. Semua yang ada dalam Al-Quran diambil masuk di kitabmu, itu yang harusnya kau malu. Betul. Kita yang ngutip, Rasul yang dituduh ngutip katanya. Kata Alkitab itu kau kutip dari mana? Kata Allah itu dari mana? Nabi, Rasul, awal, akhir, malaikat, setan, iblis itu kau kutip dari mana? Kau bukan dari Al-Quran. Dia ngutip, dia ngerampok dari Quran, dia nuduh Rasulullah. Dasar kucluk, makan kutu. Rata-rata saya lihat Oden ini kalau dia berdalil, dia nggak bisa buktikan. Itu loh, hanya menuduh saja, dia nggak bisa buktikan. Inilah memang ilmu kayak begini. Ingin buat kerusuhan, nggak mau diskusi adem. Bang Juma itu akan selalu menjawab pertanyaan. Yang penting kok pertanyaannya sopan. Bertanya begitu, jangan menuduh bahaya. Kalau kita ketemu langsung orang kayak gini nggak berani loh, berani di media sosial. Ya, assalamualaikum semuanya, guru-guruku, kakak-kakak saya. Waalaikumsalam. Silakan Bang, sebelum udah mau disampaikan. Iya, saya mungkin ada penyampaian sedikit di luar konteks diskusi abang-abang semua pada malam hari ini ya. Gini, saya sebagai seorang mualaf sebenarnya agak miris dengan kejadian Pak Gilbert Lumendong. Pertama kan saya pernah membahas itu, memberi kesaksian di hadapan Bang Suma. Waktu Bang Suma membahas tentang perpuluhan. Di situ saya jelaskan karena bapak saya sendiri adalah seorang pendeta juga kan. Sekarang kan sudah terbukti perpuluhan yang dimaksud itu tujuannya apa. Jadi ya saya mohon buat teman-teman yang mumpung masih ada waktu kesempatan untuk bertobat, ya silakan bertobat, ikuti jalan saya. Jangan sampai nanti akhir hayat baru menyesal. Saya juga di sini Bang Suma itu ya alhamdulillah beliau bisa muncul di dunia apologet ini, memberi kita pelajaran, membuka akal pikiran kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Suma, berkat pengajaran Anda, berkat pengetahuan Anda yang Anda share kepada kami walaupun lewat media online, betul-betul sangat bermanfaat buat kehidupan saya dan mungkin teman-teman saya yang lain. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita sedikit lagi ya, kurang lebih 20 menit lagi, sahabat-sahabat. Alhamdulillah ada yang mau bersyahadat satu keluarga, masya Allah. Jadi satu keluarga beliau dari tadi malam sebenarnya beliau ingin bersyahadat. Alhamdulillah malam ini barusan dapat informasi beliau udah siap kemudian untuk bersyahadat malam ini. Hanya saja saya ingin menyampaikan ya teman-teman, klarifikasi saya tentang tabiat saya. Saya memang orangnya keras. Tapi bisa Anda lihat ketika Anda bertemu langsung dengan saya. Hanya saya kalau akidah, agama saya yang disenggol, saya memang gak terima gitu ya. Jadi mohon maaf ketika kemudian ada hal yang negatif, seperti saya berkata kasar, berkata yang tidak baik menurut hitungan saudara, ya jangan Anda menisbahkan itu kepada agama saya. Itu pribadi saya. Saya bukan nabi, saya bukan sahabat Rasulullah, saya hanya manusia biasa yang sama seperti dengan saudara-saudara. Hanya saja pembedanya adalah saya berkecimpung di dunia apologet. Saya yang berdiskusi langsung dengan musuh Allah.
Ya, jadi saya yang merasakan gitu ya, betapa perihnya kuping ini ketika mendengarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita dengarkan untuk Rasulullah, untuk Al-Quran dan untuk Allah. Cukuplah kita bersabar ya, bersabar dan bersabar. Kemudian ketika diutik-utik terus, dihujat-hujat terus, ada sisi di mana saya lemah dan saya tidak tahan untuk tidak melampiaskan itu. Karena kapan saya tidak sampaikan, ya saya bisa sakit kepala gitu loh ya. Tapi ketika kemudian saya sudah mengatakan kata-kata yang menurut saya itu setimpal dengan ucapan orang tersebut, ya saya lega gitu. Paling tidak biarkanlah Allah yang menilai. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru saya yang menyimak saya ini. Meskipun nasihat antum semua saya dengarkan dan saya merasa untuk menjadi orang lebih baik itu memang berat, ya sulit. Tapi saya akan mencoba. Hanya saja saya tidak bisa gitu ya, nggak bisa mendengarkan langsung ucapan-ucapan Muhammad, kata dia. Muhammad mengutip, ini kan penghinaan. Muhammad mengutip di dalam Bible, ini penghinaan, ini penghujatan gitu. Makanya saya minta kepada adik saya yang di bidangnya tentang manuskrip, ya tentang data-data ini, tolong ditunjukkan, nanti kita cari manuskrip tertua tentang 2 Korintus 11 ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, 1 Korintus 2 nomor 9. Nanti kita tunjukkan kepada si Peri Ular Sawah ini, apakah memang betul siapa yang mengutip, apakah lembaga kitab Indonesia yang mengutip atau justru Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mengutip harus ada bukti beliau melakukan tindakan pengutipan. Harus ada kemudian buku yang dia kutip. Seperti itu adanya. Nah, yang kedua, di situ tertulis 1 Korintus 2 nomor 9 tertulis, ada tertulis. Nah, ini yang kita mau cari. Ini tertulis di mana nih? Jangan-jangan Paulus jelas sudah mengutip. Kalau dikatakan ada tertulis, berarti kan Paulus sudah jelas mengutip, ya kan? Jadi tuduhan mengutip itu justru kembali kepada Paulus. Dengan mengatakan ada tertulis, berarti dia mengutip dari sesuatu yang sudah tertulis. Pertanyaannya sekarang, Paulus ini mengutip di mana gitu? Apakah mengutip justru di hadits atau mengutipnya di tempat lain? Kalau mengutipnya di tempat lain, meskipun di dalam perjanjian lama terbukti Paulus mengutip. Benar ya teman-teman? Betul banget Guru Nda. Betul. Berarti dengan sendirinya tuduhan mengutip Rasulullah Muhammad SAW itu mengutip, sebenarnya dia sedang mempertontonkan kemaluannya sendiri. Karena di situ tertulis di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 ada tertulis, berarti Paulus sedang mengutip tulisan di kitab agama lain. Harusnya Peri Ular Sawah ini malu. Peri Ular Sawah ini malu, dan itulah kemudian tipikal rasulnya dia yang mereka sebut Saulus ini, yang mereka bungkus kemudian Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus ini nabi. Sebelum dia mengganti nama menjadi Paulus, Saulus ini sudah nabi berdasarkan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Harusnya dia malu. Dia mengatakan Nabi Muhammad mengutip, karena di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 Paulus mengutip, ada yang tertulis. Bonyok, dasar ular beludak. Jadi sekali lagi saya minta maaf teman-teman sekalian. Memang beda menjadi seorang dosen ilmu umum dengan menjadi narasumber tentang materi-materi pembelaan akidah. Memang beda ketika orang itu berceramah dan berkhutbah, monolog, dengan sedang berdialog dengan orang yang beda akidah. Jangankan yang berbeda akidah, berbeda prinsip dalam hal ekonomi, dalam pemilihan presiden aja orang biasa gotot-ngototan, apalagi ini berbicara mengenai akidah. Jadi janganlah kemudian menghakimi begitu hebat sekali gitu ya. Lantas kemudian wah Bang Suma begini. Bang Juma, mohon maaf. Ya gimana Bang Kanda? Ini ada monitor dari luar mau menjelaskan yang tadi itu. Pak Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan akhi. Akhina, gurundaku yang baik hati, silakan. Itu kutip dari mana? 1 Korintus 29. Kalau Al-Quran tidak. Saya jawab. Al-Quran tidak mengutip. Karena beda 600 tahun dan di tengah dan selanjutnya lah tidak ada kemungkinan Rasulullah SAW, baginda yang mulia Muhammad SAW mengutip tidak ada catatan sejarah dan tidak ada. Putus suaranya. 1 Korintus 29, Paulus mengutip dari mana? Namanya kitab apokrifa Wahyu Elia atau The Revelation of Eli. Itu ada diterangkan di, kalau kita buka 1 Korintus 2:9 Alkitab Sabda versi paralel. Sekali lagi, saudaraku sayang semua, memang perjanjian baru apalagi Paulus itu banyak mengutip ya, karena dia dapat banyak tulisan dari orang Yahudi yang ada di beberapa tempat, Filipi, Kaisaria, Antioquia, itu dia banyak dapat buku-buku atau kitab-kitab tua apokrifa dari Hebrew dan Aramea. Paulus mengutip 1 Korintus 29 dari namanya kitab Wahyu Elia atau the Promises of Elia atau Revelation of Elia atau apalah. Itu kitab apokrifa. Caranya taunya gimana supaya kita tidak dibilang salah atau menghujat atau apa. Ketika aja 1 Korintus 29 versi paralel Alkitab Sabda, kalau sudah dibuka di atas itu ada kotak tulisannya tafsiran garis miring catatan. Klik itu nanti keluar ada kotak-kotak, ada Full Life, ada Matthew Henry, ada SH, ada macam-macam. Tapi pilihnya yang Jerusalem. Pilihnya yang Jerusalem, tulisannya pakai J. Jerusalem, klik. Di situ dikasih terangan. Demikian ya semuanya. Saya jalan lagi sehat-sehat. Tadi pagi pada duha aku mau kasih tahu buat semua di sini adik-adikku saya, seorang muda wanita dari Ambon syahadat di masjid di Bogor di Yasmin. Jadi ini saya lagi urus surat-suratnya bersama Ustadz Ipung. Ustadz Ipungnya di Malang, tapi saya kontak terus untuk sertifikat dan pendidikannya serta pendidikan dasar Islam serta dukungan baik keamanan maupun ekonomi dia. Jadi insya Allah mau dibawa ke Bumi Haja. Demikian. Barakallahu semuanya 1 Korintus 29 ngutip itu. Siap. Ambil dari kitab apokrifa, lihat aja versi paralel. Ketika diklik udah terbuka, nanti lihat ada kotak tafsiran di catatan, klik lalu cari Jerusalem. Itu jawabannya. Demikian adikku sayang semua dan semuanya, Bung Handi, dorang semua. Allah sayang, Allah berkahi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, Dinda Ardiansa, Yeremia 3:16 dan juga Yesaya 6:4 nomor 6, bukan nomor 4. Tapi si ular sawah tadi mengiyakan Yesaya 4 nomor 4, tapi ternyata di data nomor 6-nya. Betul. Jadi di situ memang ada catatan, ada kemungkinan bahwa diambil dari kitab apokrif, Apokalips, Wahyu Elia. Berarti kalaupun itu betul catatan dari Yerusalem ini tafsiran, tapi bunyinya nggak kayak gitu. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Tak ada hubungannya dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Yesaya 6:4 nomor 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tak ada seperti itu juga. Jadi Paulus ini mengutip dari mana? Yesaya 6:4 nomor 6 tidak begitu. Yeremia 3 nomor 16 juga tidak kayak begitu. Kalau dia Paulus mengutip daripada Apokalips, Wahyu Elia, mana kitabnya? Ayo, bisa tunjukkan? Tak ada, gugur. Nah, kita masih mencurigai dia mengutipnya dari sumber-sumber Islam, karena di sumber yang lain itu nggak ada. Ayo,
Mampus. Gimana tuh teman-teman? Iya, intinya gitu Gurunda. Si Saul Tarsus ini dia ngutip dari hadis. Nah, itu dia kesimpulannya itu di situ. Oh, udah itu. Apa? Di kitab sucinya di ubek-ubek nggak ada. Nggak ada. Hadis dia. Nah, Maling, tetapi ada, pihak maling. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Coba lihat Yesaya 64 nomor 4 ya. Kita lihat Yesaya ini bebal banget ini si ular kadut ini. Yesaya 64 nomor 4 ya. Sini, lu baca sendiri sih, lu baca sendiri lu. Lu tuh Paulus tuh nyontek hadis tau nggak? Nggak ada bang. Biarin aja itu si ular kadut masih ini. Nih, Yesaya 64 nomor 4. Yesaya 64 ya, nomor 4 nih. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Theos yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ini tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Theos. Mana tidak ada yang tahu soal surganya, mana? Nggak ada, bukan tentang surga itu. Lu ngerti gak sih, perjanjian lama lu itu tidak ada konsep surga dan neraka ya. Terima kenyataan. Ini belum ada konsep surga dan neraka di sini. Gak ada hubungannya intinya. Ya udah terima kenyataan. Paulus. Yeremia 3:16. Yeremia 3:16 ya. Kita ke Yeremia. Mana dia? Yeremia 3:16. Yeremia 3:16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak akan lagi mencarinya atau apa anjir? Gak nyambung ini, woi. Beres gak masuk. Yang diomongin apa gak masuk. Ini surga lu emang beranak cucu, surganya Kristen. Mana bisa mau beranak cucu? Salah kutip lagi. Gak ada. Resiko terjemahannya kayak gini. Gak ada. Jadi Udahlah, terima kenyataan lah. Paulus nyontek hadis gitu loh. Sudah suruh kasih naik dulu nih. Siapa? Si Ferry Suapa, dia udah mendengarkan di bawah dia. Masih ada nggak dia? Udah tumbang Bang Zuma. Mungkin kan Bang Zuma ada tadi ngetik dia. Gimana, Dek? Tadi ngetik dia di bawah. Nah, itu ada. Ini mau naikin lu Per, tapi lu kondusif ya. Ya, kasih dia ruang untuk membuktikan. Ya, ini ganti-gantian yang ngomongnya ya, Per. Jangan motong pas udah ngomong. Kita gantian ngomong. Oke. Ini kitabmu, Saya dulu, habis itu kau. Oke, silakan. Nah, ini kitabmu 1 Korintus 2 nomor 9, tetapi seperti ada tertulis. Ini Paulus sudah mengutip ini. Jadi yang mengutip ini Paulus. Jangan kau tuduh kepada nabiku yang mengutip dengan mengatakan seperti ada tertulis, berarti Paulus sudah mengutip. Paulusmu ini suka ngutip-ngutip. Itu satu ya. Jadi jangan kau tuduh kepada nabi kami sebagai pengutip. Ini Paulus yang mengaku. Ada tertulis berarti yang mengutip. Nah, pertanyaan saya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, itu tertulis di mana? Tunjukkan, silakan. Oke. Jadi banyak rasul di dalam Alkitab ya mengutip memang dari perjanjian lama. Yesus sendiri mengutip perjanjian lama, brother. Itu memang sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, katanya Muhammad menerima wahyu, kok ngutip? Itu yang menjadi pertanyaan. Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu. Paulus ini tidak menerima wahyu. Kenapa? Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu, tapi cuma mengutip. Oke. Ada yang dia terima wahyu. Ini si nggak nyambung Ferry. Ayatnya di mana? Sedangkan Yesus dia mengutip perjanjian lama banyak di mengutip perjanjian lamanya. Ayatnya di mana? Kitab apa gitu loh. Sekarang begini. Kok kalian mengakui bahwa Muhammad itu menerima wahyu? Tapi Paulus juga kau mengatakan menerima wahyu. Yesus juga kau katakan menerima wahyu. Tapi ternyata buktinya dia mengutip. Ya memang dia mengutip perjanjian lama. Nah, berarti Paulus tidak menerima wahyu dong kalau begitu.
Ya, tetap dia menerima wahyu. Terus kenapa kenapa kepada Rasulullah kamu heran kalau beliau menerima wahyu dan kamu menuduh dia mengutip? Kenapa kamu heran? Kemudian kalau Anda bilang mana ayat yang dikutip oleh Paulus, saya bacakan ya, di Yesaya 64 ayat 4. Jangan baca ayat 6, itu salah. Oke. Yesaya 64 bahasa Inggrisnya seperti ini. For since yang bahasa Inggris ini Kores ada Ardiansa juga. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Coba Anda terjemahkan itu, yang ahli bahasa Inggris. Oke, silakan Dinda, silakan tunjukkan kemudian manuskrip tertuanya, silakan. Itu Muhammad mengutip bukan di Al-Quran ya, dia di hadis Al-Bukhari. Tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Tuhan yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ini apa hubungannya dengan kutipan Paulus ini? Itu terjemahan dari Lai itu tidak sesuai itu. Nah, jadi apa Indonesia? Apa KJV, NIV apa? Apa jadi? Itu lihat bahasa Inggrisnya. For since the beginning of the world. Iya, bahasa Inggris kan versinya banyak juga. Ada Nabre, ada NASB, ada ERF. Yang mana? Ya, kalaupun dia KJV itu KJV ini kapan, tahun berapa? Tua mana dengan hadits? Itu dulu. Versi yang Anda baca itu tua mana dengan hadis saya? Hadits saya ditulis tahun berapa dan KJP itu ditulis tahun berapa? Ayo. Pojok aja. Udah ke pojok mentret. Udah aku tanya samamu, yang bahasa Inggris itu tadi itu tahun berapa dibuat? Baru muncul 600 tahun kemudian. Oke, yang saya tanya terjemahan bahasa Inggris itu kapan? Siapa yang ngutip? Ya. Sekarang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Ya, Alkitab itu kalau ada orang ngomong dengerin, saya itu siapa duluan dari Muhammad. Yang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Tahun berapa yang bahasa Inggris yang kau baca tadi itu tahun berapa? Kalau terjemahan itu kan dari tahun-tahun sebelumnya memang, tetapi itu dari bahasa aslinya, rujukannya bahasa aslinya, brother. Kamu jujur dulu. Terjemahan bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Aku tanya samamu. Saya tidak tahu kapan itu diterjemahkan. Tetapi sebelum Al-Quran ada, sebelum hadis ada, sebelum hadis ada, Alkitab sudah ada, brother. Kutanya samamu, bahasa Inggris kau itu, bahasa Inggris kau itu kapan mulai ada? Al-Quran ada itu, Alkitab sudah ada. Duluan siapa? Dengerin, woi. Dasar biadab. Yang saya tanya bahasa Inggris itu kapan mulai ada? Tidak disebutkan berapa itu. Terus kenapa kau mengatakan hadits saya mengutip, sementara kau tidak tahu kapan bahasa Inggrismu itu mulai ada? Bunyinya sama persis sama. Nih Yerusalem nih, boleh jadi ini 1 Korintus 9 ya. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif berjudul Apokalips Elia. Mengutip ini kelakuan si Paulus nih, kutip-kutip dia kerjaannya. Mengutip kan? Nah, yang kau tuduhkan Rasulullah. Ulangi res. Baca lagi tuh res, ulangi. Ini tadi dari nama dan ya ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64-66, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Wah, mantap Ustaz Kainama nih sama Putra Astaman. Makasih Bang. Nah sekarang terjemahan bahasa Inggris kau bawa, jelas lebih dulu hadits daripada terjemahan kau tadi itu. Untuk kau mengatakan Rasulullah kemudian mengutip, dua hal lagi yang perlu kau tunjukkan sebagai bukti. Yang pertama, mana manuskrip tertua dari 1 Korintus 2 nomor 9 itu? Mana manuskrip tertuamu? Tunjukkan. Kapan itu ada? Itu satu. Kedua, buktikan bahwa Rasulullah pernah kemudian mempelajari kitab itu, manuskrip tertua itu. Kalau tidak kau cuma modal congor kau berarti. Udah tua, tidak berfungsi otak kau berarti.
Mana Dinda Ardiansa belum bisa ini ya menunjukkan manuskripnya. Sudah saya cek Gurunda, nggak di sini nggak ada Gurunda. Nggak ada katanya. Sudah saya cek. Ada. Mana manuskrip tertuanya tuh? Yang 1 Korintus 2 nomor 9 itu mana? Tahun berapa ada? Jangan-jangan cuma ada di Indonesia. Mana? Buktikan. Kalau hadits belakangan muncul daripada manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9, buktikan. Mana manuskripmu? Coba. Buktinya sebetulnya duluan siapa? Alkitab atau Al-Quran? Alkitab atau penulis hadis? Itu buktinya. Dasar gepeng, pemakan babi, otak congol. Gue ya Pere, gue kalau jangan sampai gue ikut marah Pere. Kalau gue marah, gue gampang ngana, pemain ngana Pere. Badiam juga ngana, ditanya tuyul, enggak. penipu, agama penipu, agama penjajah, otak dongok. Ngana per rumah dalam 10 menit saya suruh orang datang mengana per rumah. Ini kan si Suma ini kalau dia Badiam mana? Badiam mana? Saya kan minta bukti tuduhan kau itu. Kau bilang Rasulullah mengutip. Saya minta data kitabmu lebih tua daripada hadits. Mana? Makanya maling jangan teriak maling kau Fer. Mana manuskrip tertuamu? Buktikan bahwa 1 Korintus 2 itu nomor 9 lebih tua. Mana? Anda mau katakan bahwa Paulus mengutip bukan Paulus yang mengutip, pengarang kitabmu yang mengutip, tuyul. Gak mungkin lah. Gak mungkin pula. Gak mungkin pula. Pakai logika Anda. Mau kita buktikan bahwa kitabmu mengutip-ngutip. Menambah-nambahkan, mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau. Duluan mana, Muhammad atau Paulus? Dasar Paulus, pengikutnya kayak tuyul semua, nggak ada yang beres otaknya. Anda menjelek-jelekan Paulus, Muhammad saja. Memang sudah jelek dari sananya kok. Ada aja. Tapi faktanya Fakta apa? Muhammad mengutip. Babi, mana fakta yang bisa kutunjukkan sebagai data? Sebut-sebut fakta, diminta manuskrip tertua 1 Korintus 2 nomor 9, fakta. Dasar biadab. Coba cek di sini ada nggak Fer? Coba aku pengen tahu dong, dicek. Kalau aku udah ngecek sih nggak ada sih. Gedein lagi. Mana? Coba Fer. Coba dicek Fer. Nggak bisa baca dia itu. Kai tahu Teo, Kai tato Teo di sini kan di awal mula ini. Coba Fer, orangnya turun ya. Nomor 9-nya mana? Nggak ada Gurunda. 5 menit lagi. Nomor itu. Manuskrip nggak bernomor. Nggak ada manuskrip nggak bernomor Gurunda. Betul. Tapi kalau kita mau ngecek di sini Gurunda, kalau kita mau ngecek di Bible Hub. Salinan Gurunda. Udah bagus ini salinan. Itu salinan. Ya, terus ini Sinaiticus sudah salinan. Kemudian di Vatikanus itu salinan tahun 1200. Ya kan? Duluan mana dengan hadis? Ya dulu hadis ya Gurunda. Hadis tahun berapa? Hadis tahun 800-an Gurunda. Nah, 800-an. Kalau Vatikanus itu 1200-an yang aku buktikan teman-teman ya. 1200-an Vatikanus itu. Peri, kau naik di sini biar ku cakar pakai ini matamu, biar kau baca tuh, biar kau tahu itu. DJ Fatlip ini kan. Dibilang songong kali bicara tanpa ilmu. Aku ditanya bahasa Inggrisnya tahun berapa? Yang mau bersahadat Bang Zuma. Iya, udah menunggu, sabar bentar lagi. Udah menunggu. Ya udah, lanjut Gurunda. Enggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Ya, siap. Ini aku mau buktikan bahwasanya ini dinisbatkan saja pada abad keempat nisbatnya, tetapi tulisannya ini adalah tahun 1200. Jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Nah, nisbatnya saja abad keempat, tapi kita nggak pernah tahu mana manuskrip abad keempat Vatikanus. Itu. Terus kemudian Sinaiticus juga gitu, dinisbatkan ke abad keempat, tapi kita nggak pernah tahu mana manuskripnya, manual scripture-nya asli dari Vatikanus. Sinaiticus yang ditemukan. Tuh, manuskrip Vatikanus ini tahun 1209. Jadi ini dinisbatkan saja abad keempat.
Nisbatnya 400 aja, tahun 400 tahun lebih dulu hadits daripada yang kau punya peri ular sawah keblam mats anak cuntili. Kurang ngajar. Atau toai ko peri sawah. Atau gini deh, atau gini, teman-teman Kristen yang bisa baca ini dan bisa menunjukkan 1 Korintus itu ada di sini, ya oke, nggak apa-apa, asal bisa baca. Silakan naik ke sini. Itu di Tengah Rait berusia tahun berapa itu? Berapa tahun sudah dia itu? Ini papirus Gurunda, tapi papirus lagi. Papirus. Ini papirus, tapi mustahil ini papirus bisa bertahan selengkap ini mustahil Gurunda. Kalau yang perkamen saya percaya. Kalau yang papirus saya nggak percaya. Kalau perkamen dari kulit, kalau papirus dari apa itu namanya? Tumbuh-tumbuhan kayak serat-serat gitu Gurunda. Ya anggap saja ini pohon kurma lah, anggap aja lah, kita bodoh semua. Lanjut Gurunda. Aneh-aneh aja. Peri sawah, ular sawah, kau belajar lagi ya. Kau jangan kau nuduh-nuduh Rasulullah seperti itu gayamu ya. Kau perbaiki itu, kau punya mulut yang sopan, kau bicara mengenai Rasulullah. Kalau kami mengatakan tentang Paulus, itu tidak ada yang keliru. Kalau saya berbicara tentang Paulus dari tadi, Paulus tidak jelas. Lalu kemudian mengaku dia lahir sebagai orang Roma, dalilnya ada. Oke, kemudian tidak ada kemudian nama bapaknya, nama ibunya kita nggak tahu siapa, cuman mengaku dari suku Benyamin. Lalu kemudian dia mengaku mengutip, itu baru betul. Ada tertulis, nah dia ngutip tuh dari kitabnya orang lain, itu baru betul. Kau nuduh Rasulullah sementara Rasulmu sendiri, pendiri agamamu sendiri mengaku mengutip dari agama lain. Labu lamata, belampet. Sopan kali kau bicara. Mungkin Bang Zuma kalau masih live YouTube ditutup dulu live YouTube-nya Bang Zuma. Iya, baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya guru-guru saya yang ada di sini atas bahasa dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Itulah saya, ya, terlalu banyak makan coto Makassar jadi maklumi aja lah ya. Itu tidak mewakili kemudian agama saya, itu mewakili pribadi saya saja. Tapi ketika kemudian agama saya yang dihujat, yang dinistakan, ya itulah saya sebagai seorang agama Islam. Saya siap mati untuk agama saya. Nggak tawar-menawar kalau itu. Oh, harus nawar, nggak ada. Demi agama nggak ada saya tawar-menawar. Dan itu sudah sampaikan kepada anak-anakku. Kalau karena agama ini ya minta, ikhlaskan. Ya, pasti abamu yang paling depan tuh. Saya kira begitu sahabat, ya saya berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat yang tidak berkenan dari mulut saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk lebih banyak lagi bertaubat dan beristighfar kepada Allah dan untuk memperbanyak lagi ilmu ya, dimana saya pun merasa harus banyak belajar. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya cuma minta kepada saudara-saudara Kristen ketika Anda berbicara mengenai Islam, tolong pakai data, pakai ilmu, jangan hanya menuduh hanya karena kebencian saja seperti si ular sawah, ular beludak tadi ya, si peri sawah. Tolong kalau berbicara pakai data, pakai ilmu. Saya kira begitu, saya pamit undur diri dari Komal ini, kita nyebrang ke Komal yang lain untuk kemudian ada yang mau bersyahadat satu keluarga, mereka sudah menunggu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke sahabat Bang Juma. Sampai semua jumpa. Teman-teman, sebentar Bang Andi, saya izin tutup dulu Komal ya. Untuk teman-teman di bawah, kita menyeberang ke Komal sahabat Bang Zuma ya, semua ya. Yang pertama, terima kasih Bang Zuma sudah mewakili kami membela baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya tutup sekaligus serentak ya dengan ucapan salam tauhid, salam satu Tuhan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Serius kita. Surat judi online di masyarakat. Hari ini orang banyak lalai, seakan-akan dia sudah dapat hidayah, seakan-akan dia sudah bahagia.
WA aja. Ongkos dengernya ada loh, Sadli. Oh. Mawar aja ya, mawar. Enggak bercanda. Enggak main-main ya, guys. Entar kalau ada yang mau mualaf itu nggak apa-apa turunin gue ya, pas Bang cuma naik. Aku juga. Ya, sambil nunggu mohon izin sebentar info buat kawan-kawan, penting juga ini buat saudara-saudaraku yang sudah mualaf atau dimualafkan oleh API, terutama ini jadi tanggung jawab API ya, yang sudah dimuasyadatkan oleh API, mohon kiranya menghubungi boleh ke Sekum, sekretaris atau ke kami ya DM, kontaknya di mana, mari kita belajar bersama. Ya, belajar bersama, kita pelajari agama Islam dari dasar ya. Belajar Al-Quran, kita dari dasar, kita start bersama, belajar fikihnya juga dari dasar, belajar tauhidnya dari dasar gitu. Mohon ya, yang menyimak di antara sekian banyak, kan sudah banyak yang dimulakan karena tidak semua kontaknya itu ada gitu. Tapi kita mengeluarkan sertifikat, tapi tidak semua kontaknya ada. Jadi silakan hubungi kami, nanti kita belajar bersama di Zoom ya, insya Allah. Kelasnya kita akhir bulan ini kalau bisa sudah terkumpul semua ya. Begitu. Ini yang khusus yang dari dasar ya buat saudara-saudara semua. Itu dulu. Oke, terima kasih. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alim, kalau belajar melupakan masa lalu di mana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pantai Bunda Hesti. Iya. Iya, diskusi sama Otet 24 jam insya Allah lupa masa lalu. Mana udah siap Bang Sumanya? Sadli jangan lupa kasih ini dulu moderator sebelum kamu lenyap gitu kan. Aman, Kak, udah ada. Itu Bang Handi aja. Udah ada kanda Handi. Setelah ini saya mau tidur. Cocok. Iya, kebiasaan Sadli tuh seperti itu. Habis buka Komal, nggak lama ditinggal nonton. Makanya yang mau naik itu kadang nggak kelihatan. Ya udah saya turun, sudah ada Burunda. Siapa tahu yang mau alaf mau syahadat. Ya, ini kita kasih ya, baik Kak Gemini, kita kasih satu tempat ya untuk yang mau syahadat. Ini yang mau syahadat nih infonya netizen chat aku tuh, satu keluarga, jadi ada 4 orang anak dan juga orang tuanya. Untuk KTP-nya sudah dikirim ke saya, untuk alamatnya itu di Karo, kemudian untuk agamanya itu Katolik, dan mereka tinggal saat ini di Aceh, seperti itu. Silakan yang mau bersyahadat, silakan request kirim permintaan untuk naik ya, Bang Najirun Jirun nama akunnya. Nah itu nanti Sadli ya, sama kontaknya nanti serahkan ke kita, biar kita dibikin satu grup buat bikin jadwal belajar bersama gitu. Siap Ustaz. Baik. Kalau memang nanti WA aja Ustaz ya. Ya betul kita. Baik. Oke. Gimana yang mau syahadat? Apa sudah ada? Tunggu Bang, aku coba kontak lagi. Tadi katanya sudah ada, mungkin lagi nggak di tempat lagi nih ya. Di udah ada anaknya, orangnya? Tadi sudah ada Bang. Iya. Belum Pas ada naikin lagi di Komal Bang Pandi sudah ada, cuman sekarang nggak tahu mana nih. Udah naikin lagi aja. Siap. Ya, assalamualaikum Pak. Kalau mau turunin gua aja ya. Di bawah. Emang kamu lagi manjat pohon disuruh turun? Ya enggak, takutnya ini ngapain si Andre nimbrung. Gua tadi sebenarnya pengen ngomong aja masih Sadeli. Sadeli ini abis buka room langsung ditinggal sama dia. Biasanya kan biasanya orang yang turun itu lagi manjat pohon, ambil buah mangga malam-malam disuruh turun gitu. Tapi malam ini istimewa Sadli. Dia buka room sambil nunggu Bang Juma, dia tausiah katanya. Ilmu Bang Juma sudah ada di kepala semua. Buku-buku. Mana tausiah mana? Mana tausiah? Oh iya, ayo silakan yang mau tanya silakan katanya gitu. Ya udah makanya saya nyimak nanya tadi. Paling habis ini tidur dia. Lihat aja. Mana ada dia pernah tidur? Bercanda dia itu sampai pagi dia tuh nggak ada tidur, bolak-balik naik turun aja dia.
nggak tahu mainannya Sadli. Dia tuh nggak tidur, pindah kamar, terus aktivitas lain. Nggak, soalnya katanya dia, saya mau tausiah. Nah ini mau dengerin gitu loh tausiahnya gitu loh. Saat ini lagi katanya. Dia ulangi requestnya. Dia satu keluarga dia. Iya, satu keluarga karena loh kok nggak ada lagi akunnya. Udah aku telepon nih tadi. Sahabat-sahabat yang lagi monitor ini di channel Zulkifli Amabas, sesi diskusi dengan pendeta Christian tadi kita tutup dulu ya, yang ada di channel YouTube. Habis ini kita buka lagi kembali. Oke? Boleh ya teman-teman? Yang ada di channel YouTube ditutup dulu atau gimana? Tutup dulu lah Bang Juma, kepanjangan. Iya, oke, baik. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Nanti habis ini kita buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk